Hai pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin melanjutkan cerita tentang hikayat Nun Parisi. Nah, beberapa hari kemudian, Nun Parisi bersama kedua temannya mohon izin kepada Baginda untuk merantau mencari ilmu, dengan disertai oleh burung bayan kesayangannya dan 30 orang penggiring mereka meninggalkan negeri Syam Tarila. Mereka pergi dari negeri Syam Tarila, mereka pergi menuju negeri Asahan. Mereka hendak mengaji pada seorang alim bernama Syekh Rufiah. Sesampainya di Asahan, mereka disambut oleh Sultan Bahrum yang sangat senang dengan kedatangan ketiga orang anak muda itu. Sultan Bahrum tidak beristri. Sudah hampir 100 orang istrinya meninggal pada setiap malam pertama sesudah beliau akad nikah, tanpa diketahui sebabnya. Kedatangan mereka merupakan hiburan bagi dirinya. Jadi Sultan Bahrum senang, merasa terhibur. Sesudah sebulan lamanya mereka tinggal bersama Sultan Bahrum. Atas permohonan Nun Parisi, Baginda kawin lagi dengan seorang janda, yaitu putri dari Bintara Blang. Putri itu kemudian diberi nama Putri Tisumbang Delima Subra. Pada malam pengantin baru, Nun Parisi bersama Lizam dan Aryan berjaga-jaga menjelang subuh. Seekor ular masuk ke dalam istana. Mereka membunuh ular tersebut, lalu mereka masuk ke peraduan Baginda untuk membersihkan darah ular yang menetes dari para putri. Putri terbangun dan menduduh mereka hendak berbuat jahat. Ketiga anak muda itu akan dihukum. Seorang guru bernama Ibnu Abad meminta diadakan penyelidikan mengapa Tuan Putri masih hidup sampai pagi hari. Tidak seperti yang sudah-sudah pemeriksaan itu, Nun Parisi menyampaikan sebuah cerita. Seorang raja mempunyai seekor burung bayan. Pada suatu hari burung bayan itu memakan semacam buah-buahan. Sehabis buah itu dimakannya, bulunya menjadi lebih cantik dan nampaknya lebih muda. Biji buah itu ditanam oleh raja. Setahun kemudian berhasil berbuah 2. Seekor ular datang meninggalkan bisa pada buah yang satu. Ketika buah itu dipetik, kulitnya dikupas, anjing yang makan kulit buah itu segera mati. Berarti ini racunnya. Demikian pula ayam yang mematok buah itu. Raja sangat marah dengan bayannya dibunuh. Raja itu mempunyai 2 orang istri, tetapi Baginda tidak pulang-pulang ke rumah istri tuanya karena kesal. Permaisuri tua memakan buah yang satu lagi. Dikiranya berbisa, tetapi anehnya permaisuri itu malah menjadi lebih muda. Akhirnya raja mengetahui bahwa rahasia buah itu dan menyesal membunuh bayannya. Sultan Bahrum memahami makna cerita itu. Jadi Lizam juga bercerita. Si Lizam juga bercerita. Seorang nakoda kapal yang kaya memelihara seekor anjing
untuk menjaga hartanya. Hizam juga bercerita, seorang nahkoda kapal yang kaya memelihara seekor anjing untuk menjaga hartanya. Pada suatu malam, seorang pencuri masuk ke rumahnya, rumah nahkoda. Anjing itu dibius dan peti hartanya dibawa lari dan dipendam di tepi pantai. Ketika anjing bangun dan terus mengejar, tuannya mengikuti anjing itu sampai di tempat petinya dipendam oleh maling. Karena menyangka anjingnya sudah tidak menjaga hartanya, anjing itu dibunuh. Kemudian pedangnya tertancap pada peti dan barulah diketahui bahwa anjingnya memberitahukan tempat peti itu disembunyikan. Ia sangat menyesal karena telah membunuh anjingnya yang setia. Sultan Bahrum mengetahui pula maksud cerita itu. Aryan menceritakan bahwa ada seekor cerpelai yang mengisap bisa pada seorang anak kecil yang baru digigit ular. Karena ayahnya menyangka cerpelai itu menggigit anaknya, lalu cerpelai itu dibunuhnya. Setelah mendengar ketiga cerita itu, Baginda memerintahkan supaya memeriksa kembali ketiga sekawan itu. Nun Parisi menceritakan kejadian sebenarnya sambil menunjukkan buktinya. Baginda menceritakan istrinya itu karena telah mencemarkan namanya dengan tuduhan palsu. Sultan Bahrum kawin lagi dengan seorang putri bernama Tilangkat, yaitu putri Sultan Delima Rawan, yang kemudian melahirkan seorang putri yang diberi nama Ti Kebun Cut Rawan Hati. Jadi untuk ini kita badai dulu ya. Jadi nanti kita sambung lagi ceritanya di part selanjutnya ya.